Kalian pernah ngebayangin nggak kalau seandainya kita hidup tanpa penerangan di malam hari? Pasti sangat gelap, sunyi, dan mau ngapa-ngapain pasti terbatas. Tapi tahukah kalian, ketika sudah lahir seorang pemuda ini, kita bisa merasakan dunia yang terang benderang. Siapa itu? Thomas Alva Edison. Teman-teman, kali ini saya mau bercerita sedikit tentang seseorang yang mungkin warisannya kita kenal sampai dengan hari ini. Siapa itu? Ya, Thomas Alva Edison. Kita mungkin pernah membayangkan ketika kita hidup tanpa adanya lampu, tanpa adanya penerangan. Pasti kita akan merasakan kegelapan, sunyi, dan juga ketika kita mau melakukan sesuatu pasti tidak seleluasa ketika kita mendapatkan penerangan. Tapi pada era 1847 lahirlah seorang anak muda dari kota Milan, salah satu bagian negara di Amerika Serikat, yang bernama Thomas Alva Edison. Jadi di balik kisah gemilangnya Thomas Alva Edison yang mungkin setiap orang di belahan dunia ini mengenal dengan namanya, itu ada satu kisah menarik. Beliau itu masih kecil. Pada masa kecilnya Thomas Alva Edison itu terkenal sebagai seseorang yang mempunyai rasa ingin tahu yang kuat. Dia selalu bertanya mengapa, bagaimana. Mengapa ini bisa terjadi? Bagaimana cara kerjanya? Dan mengapa, bagaimana seterusnya. Rasa keingintahuan itu yang membuat Thomas Alva Edison di kemudian hari belajar terus-menerus dan sangat giat di dalam mencari pengetahuan dan mencari tahu tentang listrik dan ilmu pengetahuan lainnya kita kenal sampai dengan hari ini. Tapi tahukah kalian, ketika masih kecil Thomas Alva Edison itu bahkan dikatakan sebagai anak yang bodoh. Seperti cerita sebelumnya tentang Albert Einstein yang bahkan ketika kecil itu dicemooh sebagai anak yang tidak bisa apa-apa, tidak memiliki masa depan. Tidak beda dengan Thomas Alva Edison yang sekarang kita kenal sangat jenius, memiliki penemuan yang sangat berharga dan berjasa bagi kita semuanya. Itu dianggap ketika masih kecilnya sebagai anak yang bodoh. Bahkan Thomas Alva Edison itu dikeluarkan dari sekolahnya. Namun ibunya, statusnya sebagai seorang mantan guru, tidak khawatir dengan keadaan itu. Justru ketika Thomas Alva Edison itu dikeluarkan dari sekolah, yang mendidik, yang memberikan pengetahuan adalah ibunya. Ibunya memberikan motivasi, ibunya juga memberikan buku-buku dan mendukung Thomas Alva Edison itu untuk melakukan eksperimen-eksperimen. Justru ketika Thomas Alva Edison itu sudah dikeluarkan dari sekolah, dia makin giat untuk belajar dan juga banyak sekali untuk melakukan eksperimen-eksperimen. Di sisi lain, dia juga sangat rajin di dalam membaca buku sehingga minat-minat yang kuat untuk ilmu pengetahuan itu mulai hadir dan mulai tumbuh di dalam hati dan pikiran Thomas Alva Edison. Di usia remaja, Thomas Alva Edison bekerja sebagai operator telegraf. Salah satu pekerjaan yang mungkin sedikit banyaknya memberikan informasi dan juga keingintahuan Thomas Alva Edison di dalam pengetahuan listrik dan juga komunikasi. Tapi tidak cukup sampai situ, Thomas Alva Edison selalu memutar otaknya, selalu mencari cara bagaimana caranya supaya setiap sesuatu yang dikerjakan itu bisa lebih baik dan juga bisa lebih efisien. Karena tahukah kalian, di balik itu ada satu mimpi besar yang selalu terngiang-ngiang di kepala Thomas Alva Edison, yaitu bisa memberikan manfaat kepada orang banyak dengan menciptakan penemuan-penemuan praktis yang mungkin di kemudian hari kita bisa rasakan sampai saat ini. Tepatnya pada tahun 1876, Thomas Alva Edison mendirikan satu laboratorium riset di salah satu kota di Menlo Park, New Jersey, Amerika Serikat. Tempat yang kemudian hari lebih dikenal oleh dunia dengan bengkel ajaib atau pabrik penemuan pertama di seluruh dunia. Dan salah satu penemuan yang menggemparkan dunia adalah fonograf, alat untuk merekam suara dan memutar suara kembali. Yang kemudian ketika ia pertama kali mendemonstrasikan penemuannya ini, beliau sembari mengucapkan "Mary had a little lamb", yang kemudian hari itu dijadikan sebagai puisi. Tapi sebenarnya itu demonstrasi atas penemuan fonograf yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Banyak orang pada saat itu tidak percaya dengan penemuannya, tapi sebenarnya ada satu penemuan ikonik yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison, yaitu bola lampu pijar yang praktis dan tahan lama. Yang mungkin kita ketahui pada masa itu untuk melakukan penerangan membutuhkan biaya yang sangat mahal dan juga sangat berbahaya. Thomas Alva Edison dan timnya bahkan melakukan ribuan kali percobaan dengan berbagai jenis material untuk menemukan filamen yang tepat. Kegagalan demi kegagalan selalu dinikmati dan dilalui prosesnya oleh Thomas Alva Edison, bahkan sampai beliau itu berkata bahwa
Saya belum gagal, saya hanya mencoba menemukan 10.000 cara yang belum Di berhasil. sini dulu mungkin kita bisa bayangkan bagaimana kekuatan mental daripada Thomas Alva Edison yang tidak pernah menyerah dari kegagalan tersebut. Kalau seandainya kita mungkin di posisi beliau, 1 kali, 2 kali, 3 kali mungkin kita akan menyerah. Tapi Thomas Alva Edison yang memiliki mental seorang petarung, mental seorang selalu mencoba meskipun gagal sampai ribuan kali. Pada akhirnya pada tahun 1879, Thomas Alva Edison mendemonstrasikan bola lampu di jarinya ini. Dari penemuan Thomas Alva Edison ini membawa cahaya sampai ke jutaan orang yang merubah cara hidup dan bekerja manusia selamanya. Akan tetapi Thomas Alva Edison tidak berhenti sampai di situ. Ia terus memikirkan ide-ide baru dan juga berinovasi dengan menemukan ratusan paten lainnya, diantaranya distribusi tenaga listrik, kamera film pertama, dan proyektor. Thomas Alva Edison adalah simbol dari kerja keras, ketekunan, dan keyakinan pada kekuatan ide. Ya, Thomas Alva Edison, sang penyihir Menlo Park. Beliau akhirnya wafat pada tahun 1931. Warisannya, tapi meskipun beliau sudah wafat, warisannya terus kita rasakan sampai sekarang, yaitu dunia yang terang benderang dari Thomas Alva Edison. Meskipun Thomas Alva Edison sudah meninggal dunia, akan tetapi warisannya terus bersinar terang, menyinari dunia berkat penemuan-penemuan yang revolusioner. Kisah Thomas Alva Edison adalah inspirasi bagi kita untuk selalu bertanya, tidak pernah berhenti mencoba, dan juga selalu mewujudkan ide-ide yang dapat merubah dunia. Selangkah demi selangkah, percobaan demi percobaan. Terakhir, jangan pernah takut untuk mencoba, terus belajar, dan bermanfaat bagi orang lain. Apakah kalian siap untuk menjadi Thomas Alva Edison selanjutnya? Tulis cerita kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video rekreasi berikutnya. Thank you and see you, bye-bye.